Waduh, ikutan awali kampanye, Anas Urbaningrum bongkar kezaliman SBY dan ungkap kalau langkah Anies sudah benar tinggalkan Demokrat dan AHY. Dan inilah kali terakhir Demokrat ikut kontestasi karena di pemilu mendatang Demokrat sudah tenggelam dan tinggal kenangan. Ujaran Anas ini tak pernah direspon oleh SBY karena benar atau karena gak penting ya. Waduh, nambahin riuh aja nih Bang Anas, gak sekalian gantung di Monas Bang. Ajakan mubahalah, sumpah kutukan. Siapa yang bersalah dalam hal itu ya, nah, yang menuntut kalau yang menyidik kalau yakin ya kan, yang menuntut kalau yakin, yang memutus kalau yakin, saya sendiri sebagai pihak saya yakin, ayo sumpah mubahalah kan. Di sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar. Di lembah Tidar. Karena kami sama-sama dengan tekad bulat ingin menjadi prajurit. Kami sama-sama ingin menjadi patriot, pembela tanah air. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Nggak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Tapi kalau Anda tidak jahat, Anda tidak melakukan kejahatan itu, ya itu kan zalim namanya. Kalau waktu itu dideklarasikan Anies AHY, pembicaraannya, deklarasi itu adalah deklarasi kekalahan Anies, pada saat yang sama adalah deklarasi kemenangan Demokrat. Angkat desa dari hampir seluruh provinsi. Mereka tergabung dalam kumpulan bernama Desa Bersatu. Susah kalau orang udah bergerak dengan membabi buta. Akal sehat dan hatinya pasti keburu mati. Padahal jauh-jauh hari dari kejadian ini, Bawaslu sudah ngasih peringatan bahwa kepala desa dan perangkatnya harus netral dalam pemilu. Orang yang dihukum itu belum tentu bersalah. Dan saya temukan itu juga pada kasus-kasus yang lain, urusan yang lain ya, orang yang lain. Orang yang tidak dihukum atau orang yang tidak diproses hukum atau orang yang dihindar-hindari untuk diproses hukum belum tentu tidak bersalah. Sama-sama mengemban tugas negara di daerah pertempuran. Waktu itu kita harus menjunjung sang merah putih di Medan Timur. Peringatan Bawaslu dianggap cuma korek kuping aja. Para politikus busuk dan gerombolan yang mau dimobilisasi jelas keterlaluan. Ribuan orang dimobilisasi dari banyak daerah. Ada yang naik bis, naik kereta, atau naik pesawat. 5 tahun yang lalu kan tiket yang sudah robek-robek, pakai tiket 2019 itu kan kemudian mengandaikan, mengasumsikan politik itu statis. Politik 2023, 2024 itu sama dengan politik 2019. Kan problematik ini dari logika politik kan. Ya. Belum biaya nginep di hotel. Pikirin juga ongkosnya sampai uang makan. Ini habis berapa miliar atau mungkin triliun. 20.000 orang, terus semua uangnya itu dari siapa? Jelas para aktornya pasti bukan sembarangan dong. Pasti mereka punya instrumen, punya alat, dan kekuasaan untuk gerakin ribuan orang. Dari Yang kami bicarakan tetap bagaimana TNI kita makin maju, makin kuat, dan makin mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk
3 serangan Anas untuk Demokrat dan SBY. Setelah lepas dari penjara pada tanggal 11 April 2024, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak henti menyampaikan sindiran atau serangan langsung kepada Partai Demokrat maupun Susilo Bambang Yudhoyono. Terakhir saat Anas mengkritik Presiden ke-6 RI tersebut yang mengomentari seputaran putusan Mahkamah Konstitusi. Berikut 3 serangan Anas ke Demokrat dan SBY selepas keluar dari penjara. Partai Demokrat berulang kali mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak menggelar rapat politik di istana. Demokrat juga ingin Jokowi bersikap netral dan tidak sibuk mendukung calon-calon tertentu. Namun mantan politikus Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkapkan bahwa pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa kali pertemuan partai politik digelar di istana, meskipun memang banyak rapat kerap digelar di Cikeas. Banyak yang bertanya ke saya apakah dulu waktu periode Presiden SBY pernah di pertemuan partai koalisi di istana. Ya jelas pernah beberapa kali, kata Anas lewat tulisan tangan yang diunggah di akun Twitter centang biru Anas Urbaningrum. Ia pun menceritakan momen ketika pertemuan partai koalisi di istana, tapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Anas tidak menyebut partai yang dimaksud, namun ia meyakinkan bahwa konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadian di periode Presiden Jokowi. Anas langsung melempar suiwar melalui pidato yang disampaikannya, namun belum dipastikan siapa pihak yang dimaksud oleh Anas Urbaningrum. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Pertama, mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk. Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan sosial, alhamdulillah ini tidak terjadi, katanya. Ia mengungkapkan dukungan keluarga, teman, dan para sahabat membuat dirinya bisa lebih hidup tegak berdiri, termasuk masih dalam keadaan sadar, sehat, dan waras. Alhamdulillah dengan dukungan keluarga, teman-teman, para sahabat saya tetap bisa hadir hidup tegak berdiri. Saya hadir di sini dengan sadar, sehat, dan waras, katanya. Anas kembali memohon maaf kepada pihak-pihak yang beranggapan dapat memisahkan dirinya dengan sahabat-sahabatnya, termasuk dengan Indonesia yang dicintainya. Mohon maaf dengan waktu lama itu bisa memisahkan saya dengan sahabat saya seperjuangan. Mohon maaf kalau ada yang berpikir bisa memisahkan saya dari gerak hidup dan denyut nadi Indonesia yang kita cintai, katanya. Ia menegaskan ikatan batin, rasa, nilai, semangat, dan komitmen antar sahabat perjuangan dan melangkah maju tetap terjalin. Oleh karena itu, mereka yang beranggapan bahwa bisa memisahkan dirinya dengan sahabatnya seperti tidur di siang bolong. Berpikir seperti itu, mohon maaf, seperti tidur di siang hari, tidur di siang bolong, sungguh saya mohon maaf, katanya. Anas menambahkan mereka yang menyusun skenario besar dengan memasukkannya ke penjara dalam waktu lama dan beranggapan dirinya telah selesai tidak terjadi. Skenario boleh besar, kuat, hebat, dan sekuat apapun, seperinci apapun skenario manusia tidak akan mengalahkan skenario Tuhan, katanya. Anas sempat terpilih menjadi ketua Demokrat, namun dia tersandung kasus korupsi dan dipenjara pada 2014 silam. Sebelum dipenjara, ia telah disingkirkan terlebih dahulu dari Demokrat pada tahun 2013. Sejumlah loyalis Anas pun ikut dipecat dari partai yang dibesarkan oleh SBY itu. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendebat pernyataan mantan atasnya, Susilo Bambang Yudhoyono, terkait sistem pemilu. Ia meminta SBY tidak bicara soal chaos terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Jadi lebih baik Pak SBY tidak bicara chaos terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan, kata Anas. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berdebat pernyataan mantan atasannya Susilo Bambang Yudhoyono terkait sistem pemilu. Ia meminta SBY tidak bicara soal chaos. Cuitan Anas sepertinya ditujukan untuk menanggapi pernyataan SBY yang khawatir akan terjadi chaos jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review untuk mengganti sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup. Anas Urbaningrum mengaku sudah tahu arah koalisi Demokrat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN Anas Urbaningrum mengaku sudah mengetahui arah koalisi Partai Demokrat setelah mencabut dukungan dari bakal capres Anies Baswedan. Namun Anas ogah membocorkan langkah politik Demokrat ke depan. Saya bisa membaca arah koalisi Demokrat, tapi tidak bisa mengucapkannya karena tidak boleh mengucapkan. Itu rumah tangga partai lain, kata Anas. Anas mengaku bisa membaca arah Demokrat karena dirinya pernah menjadi ketua partai berlambang Mercy itu. Dia pun mengklaim perkiraannya punya presisi yang tinggi. Itu tadi saya bisa membaca dan pikirkan, insya Allah
perkiraan saya punya presisi yang tinggi, tapi itu menyangkut rumah tangga orang lain. Saya tidak boleh masuk ke situ, cukup saya yang tahu, katanya. Sementara itu terkait arah dukungan PKN pada Pilpres 2024 nanti, Anas mengatakan masih belum menentukan sikap. Dia menyebut akan ada waktunya PKN mengumumkan arah dukungannya. Pokoknya sekarang meramu berbagai informasi kemungkinan terkait dengan koalisi dan siapa pasangannya. Namun pada waktunya PKN akan memutuskan, katanya. Diketahui Partai Demokrat akan mengumumkan arah koalisi Pilpres 2024 pada pekan depan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra, sedangkan arah koalisi atau kerjasama kami ke depannya kemungkinan baru minggu depan baru bisa kami sampaikan ke publik, kata Herzaki. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyusun rekomendasi arah koalisi Demokrat. Rekomendasi itu akan disampaikan ke Majelis Tinggi Partai Demokrat. Saat ini, mohon kita berikan ruang dan waktu kepada Mas AHY, ketum kami dan jajaran pengurus DPP dalam menyusun rekomendasi untuk disampaikan dan diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai kemana arah koalisi atau kerja sama Partai Demokrat ke depan, kata Herzaki. Mohon doanya, kita ini yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara ini, katanya. Wah, ikutan memperamai masa kampanye, tiba-tiba Anas Urbaningrum yang selama ini terkesan sampai kali ini kembali serang kubu Cikias dengan membuka aib mereka selama berkuasa. Partai Demokrat yang kini tergabung dengan Prabowo setelah disepak Anies oleh menjadi ganjaran atas kejahatan mereka selama berkuasa dulu. Lebih dari itu, Anas merasa sudah tepat jika Anies Baswedan menendang AHY dan berkoalisi dengan Caimin yang selanjutnya menjadi cawapresnya dalam kontestasi Pilpres kali ini. Saya kira pilihan Anies Baswedan sudah sangat tepat dan benar dengan tak menggandeng AHY sang ketua umum Demokrat yang sama sekali tak ikut berjasa dalam partai. Hal itu dia mengungkapkan dalam sebuah podcast Akbar Faisal. Demokrat yang saat ini sok sibuk dengan pemenangan Prabowo dinilai tak punya pilihan lain setelah sebelumnya ditolak kubu Ganjar akibat perseteruan Megawati yang merasa dihianati SBY saat capres beberapa tahun yang lalu. Anas yang tiba-tiba muncul seolah menambah panas situasi kampanye dengan mendegradasi Partai Demokrat yang menurutnya kini sedang menikmati karmanya menuju kehancuran. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat, info rakyat.